Dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih, layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian. Hei, Bawang Putih, cuci bajuku! Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil ibu tirinya. Bawang Putih, siapkan sarapan. Kami sudah lapar. Baik, Bu. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Bawang Putih menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Selendang kesayanganku tidak ada. Jangan-jangan hanya di sungai. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan menangkapku habis-habisan. Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Bawang Putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana, dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah itu. Permisi, Nek. Apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, Cuk? Aku Bawang Putih, Nek. Si nenek memberikan selendang itu kepadanya. Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah, sebuah labu untukmu karena kamu sudah membantuku. Di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Dari mana saja kau, Bawang Putih? Kamu sudah berani melawan ya? Hah? Ampun, Bu. Ampun. Aku tadi. Alah, cukup Bawang Putih. Kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa Bawang Putih. Kemudian, Bawang Putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang Putih menceritakan semuanya. Aduh, Bawang Putih, seharusnya kamu memilih labu besar. Isinya pasti lebih banyak. Hah,
dasar. Mendengar kata-kata bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapat ide. Sepertinya aku punya ide. Keesokan harinya, dan bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik. Ibu tiri dan bawang merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, ibu tiri dan bawang merah pura-pura sedih dan menanyakan soal Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat, jangan kalian buka lampu itu sebelum sampai di rumah. Iya, Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek. Bawang merah dan ibunya tidak menuruti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Bu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua kan tidak tahu. Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran. Namun alangkah terkejutnya mereka. Sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa. Seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular. Hah? Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.